Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada seseorang yang menyebut Yesus sebagai guru yang baik, tetapi Yesus menanggapi sapaan itu dengan berkata, "Mengapa kau sebut aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah." Pertama-tama tentu jawaban Yesus ini mau menegaskan tentang dirinya yang adalah Allah. Lebih daripada itu, saya ingin menarik pernyataan Yesus ini untuk merenungkan perihal apa itu perbuatan baik. Kalau Yesus mengatakan bahwa hanya satu yang baik, yaitu Allah, lalu bagaimana dengan predikat baik yang selama ini kita sering sematkan pada seseorang, misalnya sahabat yang baik, tetangga yang baik, presiden yang baik, dan lain-lain. Kita sejatinya sebagai manusia tidak bisa memproduksi kebaikan kalau kita tidak berpartisipasi, kalau kita tidak terlibat, atau kalau kita tidak tinggal di dalam Allah. Sebab hanya satu yang baik, yaitu Allah. Tidak ada kebaikan yang sungguh-sungguh baik jika itu dilakukan di luar persahabatan atau di luar relasi dengan Allah. Kita mengenal istilah kepentingan. Sebuah perbuatan tidak bisa disebut sebagai murni baik jika didasari oleh sebuah kepentingan. Contohnya, seorang kaya membantu fakir miskin, atau menyumbang sejumlah besar uang untuk pembangunan panti asuhan misalnya. Itu menjadi tidak murni adalah kebaikan jika disertai dengan sebuah cara berpikir atau cara memahami bahwa nanti Allah akan melipat gandakan atau akan mengganti rugi kebaikan yang telah Ia buat itu. Nah, saudara-saudari, mengapa demikian? Ya, sebab ada unsur kepentingan di balik tindakan itu. Dan ini sudah menjadi kecenderungan kebanyakan dari kita. Hampir semua kebaikan yang kita buat cenderung berawal dari sebuah kepentingan kita. Karena itulah dasar untuk memiliki kebaikan adalah dengan mengatakan ya terhadap undangan Allah agar kita menjalin hubungan atau menjalin relasi yang mendalam dengan Dia. Orang yang menolak menjalin hubungan atau menolak untuk berelasi dengan Allah secara baik dan secara mendalam tidak akan melihat makna yang hakiki di balik tindakan kebaikan itu. Ada dua akibat yang sekurang-kurangnya dapat saya lihat jika kita menolak berelasi dengan Allah secara mendalam. Akibat yang pertama, kita akan melihat tindakan kebaikan sekedar sebagai spontanitas naluriah atau praktek alamiah yang lazim. Artinya, dilakukan bukan karena keutamaan iman, sehingga tidak melahirkan rasa syukur. Yang kedua, kita bisa terjerumus untuk menjadikan kebaikan sebagai harga untuk membeli sebuah kepentingan tertentu. Misalnya supaya dipuji orang, supaya dapat jodoh, supaya naik pangkat, supaya dipromosikan untuk jabatan tertentu, supaya aman dalam berbisnis, bahkan supaya bisa masuk surga. Mungkin sebagian dari Anda kaget ketika saya mengatakan berbuat baik supaya masuk surga adalah sebuah pemahaman yang kurang tepat. Sebab saudara-saudari, kalau berbuat baik bisa membuat kita masuk surga, maka bukankah itu artinya kita tidak perlu beriman kepada Yesus Kristus? Apakah demikian? Nah, kita harus menyadari dengan sungguh bahwa adalah keistimewaan ketika kita bisa berbuat baik. Mari kita pahami itu dulu. Sekali lagi, kita harus menyadari dengan sungguh bahwa adalah keistimewaan ketika kita bisa berbuat baik. Sebab bisa berbuat baik adalah tanda bahwa kita dilibatkan dan kita dipercaya oleh Allah di dalam pekerjaannya. Tidak ada sukacita yang lebih besar, tidak ada kebahagiaan yang lebih dalam dari sukacita dan kebahagiaan seseorang yang dipercaya dan dilibatkan Allah di dalam pekerjaannya. Jadi saudara-saudari, sebuah tindakan menjadi sebuah tindakan baik
sejauh itu memuat kepentingan-kepentingan Allah. Sekali lagi, kebaikan itu adalah produk Allah untuk kepentingan Allah. Persoalannya adalah, dari mana kita tahu tentang kepentingan-kepentingan Allah kalau kita tidak beriman kepada Yesus Kristus? Orang yang mengaku-ngaku sedang melaksanakan kepentingan Allah di luar dari apa yang sudah diajarkan oleh Kristus, itu sekedar sebagai sebuah klaim, bukan sungguh-sungguh murni berasal dari kepentingan Allah. Kepentingan Allah yang benar, kepentingan Allah yang sejati, satu-satunya dapat kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Karena itulah, kita bisa mengerti sekarang mengapa ada orang yang menghampiri Yesus dan bertanya tentang perbuatan baik apakah yang harus dilakukan untuk mendapat hidup yang kekal. Padahal ia sudah banyak berbuat baik, diceritakan demikian di dalam Injil. Sebab rupanya saudara-saudari, ia sadar bahwa kebaikan-kebaikan bukan harga tebusan untuk memperoleh kehidupan kekal. Ia sadar bahwa ia diselamatkan bukan oleh jasa-jasa kebaikan yang selama itu ia sudah buat. Nah, terhadap kegelisahan orang itu, Yesus dengan belas kasihan menjawab, "Ada satu kekuranganmu, jualah semua yang ada padamu, berikanlah itu kepada orang miskin, dan datanglah kemari dan ikutilah aku." Terhadap perkataan Yesus ini saya merenungkan dua hal. Yang pertama, jangan letakkan harapan hidup kekal pada jasa-jasa kebaikan kita. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita buat itu bisa saja dilakukan tidak dalam kemurnian, tetapi sekedar dilakukan demi mempertahankan keamanan properti misalnya, demi keamanan relasi manusiawi atau sejenis itu. Kebaikan-kebaikan akhirnya menjadi hambar ketika itu dilakukan dalam ikatan kepentingan-kepentingan manusiawi kita. Yang kedua, hidup kekal hanya diperoleh ketika kita memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Sebab Kristuslah Sang Penyelamat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus merupakan ekspresi keselamatan yang bersumber dari Yesus Kristus. Karena kita diselamatkannya, maka kita berbagi pengalaman keselamatan itu bagi sesama. Dan diharapkan tentu dari berbagi pengalaman keselamatan itu, orang-orang semakin terpanggil untuk hidup di dalam dan bersama Kristus. Dengan begitu, budaya surga akan semakin hadir di atas muka bumi. Nah, saudara-saudari, lihatlah betapa di dalam Kristus kita memiliki perspektif tersendiri tentang apa itu kebaikan. Karena itu mari kita selalu terkoneksi dengan Dia, sehingga kita semakin dilibatkannya untuk karya-karyanya. Tidak ada kebahagiaan dan sukacita melebihi dipercaya dan dilibatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu jangan lagi menuntut Allah agar mengganti rugi kebaikan-kebaikan yang telah kita buat. Bisa berbuat baik itu sudah sangat istimewa dan sangat luar biasa. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.